Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, ya. Baik, terima kasih. Kita sudah bertemu hari ini untuk melanjutkan materi perkuliahan. Sengaja Ibu memang meminta kalian ya untuk bertatap muka agar masing-masing dari kita dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Nah, teman-teman yang saya banggakan, materi kita kali ini yang ingin Ibu jelaskan adalah tentang perilaku kepemimpinan, di mana tujuan yang ingin Ibu capai malam ini adalah untuk menyampaikan kepada mahasiswa bahwa seorang pemimpin itu dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja dalam tugas kelompok. Jadi tidak ada salah menempatkan anggota dalam sebuah tugas, itu menjadi kewajiban seorang pemimpin. Nah, teman-teman yang saya banggakan, di beberapa pertemuan yang lalu tentu saudara sudah membuktikan bahwa saudara mampu memahami tentang beberapa hal berkaitan dengan kepemimpinan. Salah satu buktinya bahwa saudara sudah dapat menjawab dengan baik beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam UTS. Ya, alhamdulillah nilai kalian bagus semua. Hanya ada beberapa yang barangkali perlu perbaikan dan perlu peningkatan belajar agar bisa berakselerasi menyesuaikan dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sedangkan dalam tugas, teman-teman sudah mampu mengerjakan tugas dengan baik, walaupun ada tulisan-tulisan yang kadang tidak bisa saya baca dan perlu saya ulang-ulang membacanya. Karena tulisannya mungkin terburu-buru atau apa ya, sehingga saya sulit untuk paham dalam tulisannya, ya itu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, izin Bu Ida share screen dulu ya terkait dengan perkuliahan ini. Dan ketika Bu Ida share screen, teman-teman boleh tidak membuka layar agar sinyal kalian, terutama yang di kepulauan, bisa mendengar atau menjangkau suara saya. Oke, Ibu izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat materi Ibu? Sudah, Ibu. Oke, baik. Teman-teman yang saya banggakan bahwa perilaku kepemimpinan ini menjadi hal yang penting ya, yang tentu dalam kegiatannya yang pertama, agama itu menjadi landasan atau pondasi utama dalam sikap dan perilaku manusia. Ya, karena berkaitan dengan perilaku, maka ada beberapa sikap-sikap dari seorang pemimpin yang memang dijadikan toladan atau contoh yang baik, maka pemimpin harus memiliki perilaku secara khusus. Nah, perilaku secara khusus atau pribadi dari para pemimpin ini tentu terkait dengan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin. Ya, di mana pada pertemuan terdahulu sudah Bu Ida sampaikan bahwa pemimpin ini harus muncul secara pribadi atau muncul dari dalam sanubari seseorang ya, untuk dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik ya. Nah, kunci keberhasilan dalam memimpin ini tidak terpengaruh ya tentang terpengaruh tentang sesuatu atau bukan karena kekuasaan yang dimiliki. Kadang-kadang orang kan ketika menjadi pemimpin lupa dan dia berubah begitu ya. Nah, padahal kata Ken Blanchard itu dalam teorinya bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin ya. Nah, ini menurut bukunya teorinya Ndara ya, ada dua yang mempengaruhi kunci keberhasilan dalam memimpin. Nah, yang pertama kondisi yang datangnya dari luar atau lingkungan. Sebagaimana yang telah pernah Bu Ida sampaikan bahwa
kondisi yang datangnya dari luar, dari lingkungan, itu memberikan dukungan hampir 50% terhadap perilaku dalam kepemimpinan. Nah, mengapa ini nilainya tinggi? Karena memang seorang pemimpin itu dipilih dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang tentu harus melalui uji publik. Ya, jadi publik betul-betul memilih sesuai dengan nurani karena memang sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan. Ya, itu. Nah, itu lingkungan berperan serta. Nah, bagaimana orang bisa terpengaruh untuk memilih, misalnya memilih seorang pemimpin? Tentu di situ lingkungan ikut mempengaruhi dengan kuat. Ya, misalnya kalau memang seseorang dipandang karismatik, ya tentu itu menjadi pilihan. Atau seseorang memang sudah setiap harinya memiliki pendapat atau menyikapi persoalan dengan demokratis, pasti dia akan menjadi pilihan. Ya, beda dengan misalnya orang yang memang memiliki kecenderungan arogansi, kemudian temperamental. Nah, itu mesti tidak menjadi pilihan-pilihan dalam karir seorang pemimpin. Itu kondisi yang datangnya dari luar. Sedangkan yang kedua, faktor kepentingan yang disadari oleh yang bersangkutan. Ini biasanya lebih banyak kepada pengaruh dari dalam, ya. Nah, kesiapan secara mental seseorang menjadi pemimpin ini menjadi sangat penting. Mengapa? Seorang pemimpin pastilah mempunyai pengikut ya atau peserta. Nah, bagaimana pengikut dan peserta ini betul-betul terfasilitasi dengan baik? Tentu harus ada kerelaan dari dalam diri seseorang untuk ikhlas memberikan pelayanan. Itu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang masih lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, berarti ada ketidaksiapan dalam dirinya untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi harus ada keikhlasan untuk betul-betul memberikan pelayanan, ikhlas, sehingga catatannya itu bukan hanya pada keberhasilan, pada nilai ibadah, mereka juga akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian Abraham Maslow juga pernah menyampaikan dan sudah saya tanyakan ya kepada saudara, bahwa sebenarnya manusia itu menjadi pemimpin atau tidak menjadi pemimpin itu memiliki kebutuhan pokok. Ya, yang pertama tentu kebutuhan secara psikologi. Yang kata teman-teman dalam jawabannya itu, kebutuhan psikologi itu adalah kebutuhan yang lebih mengarah kepada kebutuhan pribadi. Ya, bagaimana seseorang itu memiliki kesiapan secara fisik dan mental untuk menjadi pemimpin, bagaimana orang itu tangguh terhadap beberapa persoalan-persoalan, ya, bagaimana orang itu memiliki responsif yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, itu lebih kepada kebutuhan psikologi. Ada kepuasan tersendiri dari seorang pemimpin ketika pemimpin itu mampu memecahkan masalah atau persoalan. Ya, tentu ini dalam batas kemampuan ya manusia. Yang penting kita berupaya atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan secara psikologis. Ya, jadi harus melakukan sesuatu jika kelak kalian menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan. Ini hampir jawaban teman-teman di soal yang saya kirim itu benar. Ya, kalau benar berarti saudara sudah mampu memahami. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Nah, seorang pemimpin karena di sini terdiri dari para anggota, tentu harus saling menjaga satu sama lain. Dalam artian bukan hanya keamanan secara fisik, ya, mungkin kita akan berhadapan dengan siapa, atau kita nanti akan menyelesaikan persoalan apa, bukan hanya itu, namun keamanan berkaitan dengan kenyamanan seseorang dalam bekerja. Ya, orang kalau sudah bekerja dan mencintai pekerjaannya, itu biasanya dia riang gembira, datang ke suatu tempat gitu ya dengan senang hati. Ya, tidak akan ada beban, tidak akan ada masalah. Bahkan di beberapa hasil penelitian itu menunjukkan orang yang terlalu banyak dengan persoalan biasanya tingkat kinerjanya menurun. Ya, jadi masalahnya banyak, misalnya di kantor tidak nyaman, ya, persoalan banyak, di keluarga juga tidak nyaman, itu biasanya tingkat kinerjanya rendah.
Ya, itu. Oleh karena itu pastikan kita fine semua dengan kolega, dengan mitra, dengan anggota dalam kelompok itu, ya, di mana kita menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, kebutuhan cinta atau keinginan untuk dimiliki. Teman-teman yang saya banggakan, para mahasiswa, jadilah orang yang selalu dirindukan. Jadi ketika teman-teman itu tidak ada, ketika teman-teman itu tidak hadir, tidak terlihat, jadilah orang yang dirindukan. Ya, dicari kemana ya? Contoh misalnya Mbak Aisyah misalnya, kuliahnya rajin, lalu tiba-tiba tidak kuliah, itu mesti ditanya oleh temannya. Atau rekan Fauhur Rohim misalnya, Mas Fauhur kemana ya? Kok tidak? Nah, jadilah sehingga kebutuhan cinta atau keinginan untuk selalu hadir, ya, menjadi seorang pemimpin, tampil menjadi pemimpin, itu selalu dirindukan oleh anggotanya. Itu namanya kebutuhan cinta atau keinginan untuk memiliki. Tapi ingat, pemimpin ini adalah amanah yang suatu saat amanah ini akan kita tinggalkan. Maka secara pribadi jangan pernah memiliki perasaan ada hal-hal khusus yang akan dimiliki selama kita menjadi pemimpin. Karena pada batas waktu tertentu itu semua akan kita tinggalkan. Ya, tidak akan abadi, ya, kita pertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan penghargaan diri sendiri. Teman-teman, penghargaan ini adalah sebuah momentum yang paling membanggakan dalam diri kita. Ketika kita mampu berprestasi, tentu di situ ada motivasi. Ya, oleh karena itu bekerjalah dengan baik, jadilah pemimpin dengan baik, yang betul-betul amanah, terpercaya, ya, dan mampu memberikan pelayanan kepada publik sebagaimana tujuan yang ditetapkan dalam kelompok atau organisasi. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan perwujudan jati diri. Nah, perwujudan jati diri ini berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk memupuk hal-hal positif yang ada dalam diri kita sehingga itu menjadi sumber motivasi tertinggi. Ya. Nah, kadang-kadang orang lupa kalau sudah banyak masalah, banyak persoalan menjadi pemimpin, lupa untuk mewujudkan kebutuhan perwujudan jati diri. Itu penting. Makanya di awal pernah Bu Ida sampaikan, kenali dulu siapa diri kita sebenarnya, ya. Kemudian kita harus banyak belajar, ya, bahwa belajar itu harus selalu kita lakukan. Ya, belajar itu tidak hanya klasikal seperti ini, banyak sumber-sumber belajar lain yang itu mampu mendorong kebutuhan perwujudan jati diri. Ya, itu teman-teman. Nah, baiklah, saya ingin bertanya dulu, atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan beberapa hal yang sudah Bu Ida sampaikan. Saya ingin bertanya mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman, mungkin Mbak Aisyah atau Mbak Aulia ingin berkomentar, atau rekan yang lain, silakan. Ada? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya, boleh? Oke, Ibu yang bertanya dulu. Kemarin seorang pemimpin itu secara lahiriah kadang-kadang sudah terpancar dalam dirinya bahwa dia betul tampil sebagai pemimpin yang karismatik, ya. Nah, ada 4 karakteristik, ya. Kira-kira saudara masih ingat apa saja 4 karakteristik seorang pemimpin? Ibu, ya. Saya izin jawab. Ya. 4 karakteristik pemimpin itu yang pertama ada kejujuran atau yang keempat inspirasi. Yang pertama kejujuran itu sifat yang berhubungan dengan keyakinan, mampu membangun integritas, dan apa yang diucapkan dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan. Nah, dan kejujuran itu adalah fondasi. Karena kredibilitas pemimpin dapat dilihat dari salah satunya yaitu dari sebuah kejujurannya. Dan yang kedua yaitu pandangan ke depan.
berhubungan dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan organisasi, logis, dan sistematis. Pemimpin dituntut untuk mempunyai pandangan ke depan dan juga harus mempunyai program kerja masa depan yang relevan dan memiliki rancangan ke depan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten. Seorang sesuatu secara efektif dan efisien. Kompeten dalam pemimpin dituntut berkompeten karena harus mempunyai kualitas di bidangnya sehingga harus cakap dalam memimpin dan juga karena seorang pemimpin harus bisa menguasai setiap masalah dan mencari cara untuk mengatasinya. Dan yang keempat yaitu inspirasi. Pemimpin harus antusias, penuh semangat dan berpandangan positif tentang masa depan. Karena selain harus mampu menunjukkan arah, para pemimpin juga diharapkan mampu menumbuhkan harapan, menggerakkan bawahan tidak semata dengan kebijakan dan peraturan, namun juga dapat membantu mendorong konsistennya untuk berkembang bersama ke arah yang lebih baik. Iya, waduh, luar biasa ya teman-teman ini ya. Mbak Aisyah, terima kasih ya untuk jawabannya, bagus sekali ya. Dan sebagian besar dari teman-teman memang sudah menjawab demikian, namun ada juga beberapa yang masih belum ya. Jadi apa sih 4 karakteristik pemimpin yang kata Mbak Aisyah itu? Tentu yang pertama kejujuran. Ya, saya sepaham dengan Kak Ustadz dan Posner ini tentang pendapatnya bahwa di Indonesia itu saat ini sedang krisis kejujuran. Oleh karena itu, kepemimpinan ke depan kita perlu membangun komitmen bahwa kejujuran itu menjadi inspirasi utama dalam seseorang menjadi pemimpin, ya. Nah, kemudian yang kedua, pandangan ke depan atau forward looking, ya. Kita harus mampu membuat peramalan atau forecasting, ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kata Mbak Aisyah tadi sudah benar. Kita membuat perencanaan yang matang tentang pandangan ke depan. Ya. Jadi kalau sudah amanah ini diterima, menjadi pemimpin ini diterima, maka kita perlu menyiapkan diri. Ya. Jadi tentu kesiapan ini betul-betul didukung oleh anggota atau bawahan. Nah, kemudian yang ketiga kompeten, ya, saya sudah menyampaikan bahwa kemampuan seseorang ya untuk melakukan sesuatu itu tentu melalui pertimbangan yang matang. Bagaimana efisiensi, bagaimana efektivitas, ya, bagaimana dengan biaya yang sedikit, tetapi kita mampu menghasilkan sebuah kegiatan dan lain sebagainya. Itu. Yang terakhir kata Mbak Isa tadi ada inspirasi. Jadi bagaimana pemimpin ini penuh semangat, penuh gairah gitu ya, sehingga anggotanya itu bisa mengikuti. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Oke, semua bisa ya, Mas Raffi, Mbak Zulfa? Ya. Bisa. Oke, terima kasih ya. Izin Ibu share screen lagi, melanjutkan materi kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa karakteristik pemimpin seperti itu, tentu kebutuhan pokok menurut Abraham Maslow ini sudah tidak ada masalah ya, sudah bisa terpenuhi semua. Nah, dalam hukum perilaku ini perilaku manusia sebagai pemimpin ini terbentuk karena adanya kebutuhan yang menurut Abraham tadi kita rinci satu persatu dulu. Yang pertama adalah hukum perilaku 1 ya. Kita bicara hukum perilaku manusia agar kita tidak salah memberikan job desk atau tugas pekerjaan kepada anggota atau orang lain. Yang pertama menyatakan bahwa manusia itu bersifat pasif. Ya, ada rasa malas, ada rasa keengganan dari seseorang sehingga yang lebih aktif itu adalah lingkungan. Nah, biasanya perilaku manusia ini ditentukan oleh lingkungan atau dia selalu berharap reward atau punishment. Ya, jadi ketika seseorang itu diberikan hadiah atau iming-iming bonus begitu ya, maka manusia itu dalam hukum perilaku 1 dia mau bergerak. Ya, padahal sesungguhnya kita bergerak atau melakukan sesuatu itu tidak tergantung kepada hadiah. Karena kita memberikan pelayanan itu kan bukan pertandingan, tetapi kita betul-betul ikhlas memberikan pelayanan karena tugas. Ya, itu. Tapi kemudian yang kedua, di hukum perilaku 2
menyatakan bahwa yang dapat merubah perilaku manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kalian ya mata kuliah perilaku kepemimpinan ini untuk membentuk bagaimana capaian lulusan administrasi publik itu memang ada yang menjadi pemimpin. Nah, maka di dalam hukum perilaku 2 ini harus ada upaya perilaku yang dirubah dari saat ini. Kalau misalnya saat ini teman-teman masih tampilannya itu belum bisa memberikan pengaruh kepada publik, kemudian masih yang tidak meyakinkan begitu ya, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Kalau diundang tidak hadir, itu kan biasanya contoh kecil yang menjadi catatan. Diundang sekali mahasiswa ini tidak hadir, diundang 2 kali tidak hadir. Wah, kalau begitu 3 kalinya nggak usah diundang lagi kan begitu ya. Nah, harus ada perilaku yang dirubah. Ya, tampil mampu meyakinkan diri sendiri. Namanya mentalistik. Kemudian hukum perilaku 3 menyatakan bahwa kegagalan dan kesuksesan akan membentuk perilaku masa berikutnya atau accomplishment. Nah, teman-teman, orang gagal tuh biasanya kecewa. Namun, kegagalan ini tidak selamanya orang itu gagal. Ada kalanya seseorang itu bisa berangkat dari kegagalan, dia akan meraih kesuksesan. Ya, namun kalau gagal-gagal terus bagaimana Bu Ida misalnya? Kalau gagal terus berarti saudara masih harus belajar lebih giat lagi. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk mengakses ya beberapa informasi, beberapa sumber-sumber belajar untuk belajar lebih baik. Itu di hukum perilaku ketiga. Nah, teori dan perilaku ini urgensinya dalam kepemimpinan sesungguhnya teman-teman ya mahasiswa. Yang pertama itu harus mengetahui tingkat kematangan para anggota atau pegawai. Jadi kalau memberikan tugas ya kepada bawahan itu kita harus melihat ya, harus membuka mata begitu ya. Jangan menutup mata, yang penting tugas diserahkan, tidak melihat anggotanya mampu atau tidak maka diberikan. Maka ini tidak akan mencapai tujuan. Ya. Jadi harus mengetahui tingkat kematangan para pegawainya atau anggotanya agar bisa memimpin secara efektif. Jadi jangan pernah berharap berhasil kalau kita salah menempatkan tugas ya. Kemudian banyak pemimpin yang gagal karena ia tidak mengetahui ciri pegawainya secara tepat ya untuk melakukan pekerjaan. Maka kenalilah. Nah, mengenali anggota ini tidak hanya di tempat kita bekerja atau di kantor ya. Namun bisa juga dilakukan secara non formal. Misalnya dengan cara berkunjung ke rumah atau punya hobi yang sama, kita bisa diskusi ya, tidak hanya pekerjaan, namun dengan hobi yang sama mungkin kita bisa mendiskusikan di luar dan lain sebagainya. Urgensinya hanya itu, teman-teman. Nah, yang berikutnya ini ada teori X dan Y kata Douglas McGregor. Teman-teman kemarin sudah berpendapat ke saya, ya. Pendapat saudara itu saudara lebih banyak memilih teori Y. Ya. Kenapa teori Y? Di teori Y itu di situ rata-rata karyawan rajin. Ya, saya yakin tidak ada satupun manusia yang ingin dirinya tidak dikatakan rajin, tidak dikatakan mampu memikul tanggung jawab, mampu mengemban dirinya, saya yakin. Namun, kesemua sikap dari teori Y ini harus kita wujudkan dengan apa? Tindakan. Ya. Jadi kalau saudara sudah memiliki keberanian dalam tugas yang disetor ke Bu Ida ya minggu yang lalu, harus ada keberanian. Saya sudah membaca, mereview ya. Harus ada keberanian merubah sikap. Contoh di jawaban Mbak Aulia itu menjawab, Bu, saya ada kecenderungan teori Y dalam kepribadian saya. Karena alasannya saya rajin, kemudian bisa memikul tanggung jawab, mengemban diri dalam mencapai sasaran, misalnya mengutamakan kepentingan. Nah, itu menjadi pribadi yang unggul, teman-teman. Dan itu harus dipupuk, dipelihara. Ya, itu. Kemudian yang perlu dikembangkan kalau di teori Y ini, kalau memang kalian memiliki sifat seperti itu adalah harus
mengelola manajemen partisipasi. Ya, biasanya kan orang itu banyak keluhan. Ya, banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya mereka mampu tetapi mengatakan tidak. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Ya. Jadi kalau kita merasa mampu, maka ya kita lakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab kita, ya. Nah, kemudian selain teorinya Max Greger, ini ada juga teori perilakunya De Young yang mengatakan bahwa manusia itu digolongkan menjadi 3 golongan, ya. Ada extrovert, introvert, kemudian ambivert yang ketiga. Nah, di dalam introvert ini tentu ekstrovert ya, maksud saya dia biasanya tampil terbuka, gembira gitu ya, ramah. Nah, tipe ekstrovert ini biasanya gampang atau banyak diminati. Kenapa? Karena dia lebih mudah menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Jadi dia mau berkorban waktu. Seperti pertemuan kita hari ini adalah tipe ekstrovert. Ada kesediaan dari teman-teman untuk hadir dalam perkuliahan, walaupun kita lakukan dengan metode dalam jaringan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya. Kemudian ada tipe introvert. Introvert ini lebih ke dalam, ya, lebih ke dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang mungkin harus kita rubah. Bisa Bu, bisakah Bu Ida misalnya saya orangnya memiliki tipe introvert? Bisa. Dan kalau di kelas ini saya pikir walaupun kita tidak bertemu ya, kecil kemungkinannya untuk bersifat introvert. Kenapa? Tampak ketika saya melakukan diskusi dengan teman-teman, actionnya itu cepat. Misalnya Bu Ida mengumumkan tatap muka hari ini kita mulai pada jam, nah itu langsung ditanggapi. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Nah itu ada perubahan sikap. Ya, jadi ini dihindari ya introvert ini. Egois ya, acuh tak acuh, senang menyendiri ya. Di era 4.0 seperti ini sudah tidak mampu bersaing kalau kita masih sendiri-sendiri ya. Kita harus berkolaborasi ya dengan lingkungan, terutama seorang pemimpin. Nah, yang ketiga adalah tipe ambivert. Tipe ini merupakan perpaduan 2 tipe ya, di mana kadang-kadang seorang bawahan ini sangat susah ditebak sifat dan karakternya. Hati-hati dengan tipe ambivert ini, karena pemimpin harus hati-hati juga dalam menghadapi bawahan. Ya. Nah, yang dapat Ibu simpulkan, teman-teman, ya, dalam perkuliahan kita malam ini, yaitu saya hanya ingin menyampaikan ketika kelak teman-teman menjadi seorang pemimpin, ya, maka hati-hatilah dalam menentukan sikap dan perilaku, terutama ketika kita akan membagi tugas dan peran seorang bawahan. Ya. Jadi pemimpin itu harus mampu mengendalikan siapa mampu mengerjakan apa dan siapa akan menghasilkan tugas atau kegiatan apa. Jadi jangan sampai salah menempatkan seseorang, karena itu nanti akan mengganggu pencapaian sebuah tujuan. Ya, itu. Mungkin itu dulu, atau itu saja yang dapat Bu Ida sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Silakan. Silakan, Mbak Aulia. Dalam seorang pemimpin itu kan ada tugas-tugas pokoknya ya, Ibu. Yang pertama yaitu seperti mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, dan juga membimbing. Yang mana itu harus diterapkan oleh seorang pemimpin agar mampu menggerakkan agar mampu memberikan arahan kepada bawahan untuk mengikuti jejak pemimpin tersebut, gitu, Ibu. Tapi bagaimana Ibu jika seorang bawahan dengan bawahan tidak bisa untuk saling bekerja sama, Ibu? Misalkan di hal memberi petunjuk, yang satunya bertanya kepada yang satunya, aku nggak bisa ini, kalau kayak gini, tolong dong dibantu. Terus yang satunya itu kayak, kamu bisa, coba dulu. Itu kan tidak mengajarkan ya, Ibu. Itu bagaimana Ibu sebagai para antar bawahan itu untuk bekerja sama seperti itu, Ibu? Terima kasih. Iya.
Terima kasih Mbak Ulia. Pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Tugas pokok kepemimpinan seperti apa yang Mbak Ulia sampaikan itu memang kadang-kadang banyak kendala. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengantarkan, kemudian mengelompokkan, memberi petunjuk. Nah, contoh yang paling dapat dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah sampai saat ini ya, menurut pendapat Bu Ida dan berdasarkan hasil beberapa penelitian, itu contoh perilaku dan teladan. Jadi kalau kita mau memberikan tugas kepada bawahan itu, maka contoh perilaku itu harus kita lakukan dulu. Contoh, jadwal kita hadir misalnya di kantor pada jam 7. Maka seorang pemimpin itu harus mampu hadir sebelum jam 7 atau jam yang sudah ditentukan. Itu salah satu contoh perilaku kecil. Kemudian yang kedua misalnya, contoh kalau kita memiliki kegiatan. Ya, di situ kan ada perencanaan, ada sumber anggaran. Nah, bagaimana seluruh anggota dalam kelompok itu dapat mengetahui transparansi anggaran yang dikelola dalam sebuah kegiatan. Sehingga nanti seorang pemimpin itu mampu memberikan petunjuk, ya, mampu memberikan intervensi ataupun mampu memberikan arahan kepada bawahan sehingga bawahnya itu mau mengikuti. Ya, jadi kita betul-betul harus mempercayai bagaimana kelompok-kelompok yang sudah dibentuk itu betul-betul dapat bekerja dengan optimal. Nah, ketika Bu ada misalnya anggota yang tidak mau melakukan karena Mbak Aulia menganggap itu akan ada benturan. Hal-hal yang saudara bayangkan seperti itu tidak akan pernah terjadi kalau kita memang betul-betul memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada anggota. Memang kita menjadi pemimpin kadang-kadang ragu, apakah anggota saya mampu melakukan sesuatu ini. Namun kalau ini kita berikan kepercayaan ini, kita titipkan betul-betul kepada anggota dalam kelompok, saya yakin insya Allah kelompok itu akan mampu. Tentu harus kita arahkan, tentu harus kita beri petunjuk, tentu harus kita bimbing, dan dalam bimbingan itu tentu ada pendidikan Mbak Aulia yang menyertainya. Begitu ya? Itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.